Halo teman-teman semuanya, hari ini aku bakal ngebahas tentang mengapa di tengah dunia yang ramai dengan suara maupun jutaan informasi setiap detiknya, mulai dari suara kendaraan, notifikasi di HP kita, hingga objek visual di sekitar kita, akan tetapi mengapa otak kita itu hanya memilih untuk memperhatikan hal-hal tertentu saja. Atau mungkin saat kita berada di kamar, kita bakal mengabaikan suara kipas angin ataupun detak dari suara jam dinding, tapi saat ada benda yang jatuh, maka kita langsung noleh. Fenomena ini disebut dengan seleksi stimulus. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang 4 faktor yang menentukan otak kita melakukan seleksi terhadap stimulus. Faktor yang pertama itu adalah intensitas. Jadi, otak kita itu terprogram untuk memberikan prioritas terhadap stimulus yang memiliki kekuatan atau intensitas lebih besar. Coba bayangkan teman-teman, kalau kita berada di ruangan yang redup, lalu tiba-tiba ada satu lampu sorot yang sangat terang itu dinyalakan, maka dipastikan pandangan kita langsung tertuju ke sana. Begitu juga dengan kekuatan suara yang keras, akan mengalahkan intensitas suara di sekitarnya, hingga ia akan menjadi pusat perhatian. Sederhananya, semakin kuat energi dari suatu objek, maka akan semakin sulit bagi otak kita itu untuk mengabaikannya. Yang kedua itu adalah ukuran stimulus. Nah, teknik ini itu udah sering banget digunakan dalam dunia periklanan ataupun desain. Kalian tahu nggak kenapa judul berita atau headline di koran, di website itu dibuat dengan ukuran font yang jauh lebih besar daripada teks isi maupun teks yang lainnya? Jawabannya karena otak manusia itu secara intuitif mengasumsikan bahwa objek yang lebih besar itu memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi. Ukuran menjadi penanda visual yang paling cepat diproses oleh sistem atensi kita agar tidak melewatkan informasi krusial. Faktor yang ketiga adalah perubahan stimulus. Otak manusia itu sangat adaptif. Jika ada sebuah stimulus yang monoton dan berlangsung terus-menerus, maka otak kita akan menganggapnya sebagai objek latar belakang dan akhirnya berhenti untuk memperhatikannya. Atau istilahnya itu habituasi. Contohnya itu suara detak jam dinding setiap hari itu mengeluarkan suara di rumah kita. Diri kita tentunya tidak akan mendengarkan hal tersebut atau tidak terdengar di setiap harinya. Tapi ketika jam itu berhenti, maka diri kita akan langsung menyadari adanya perubahan dari yang awalnya ada menjadi tidak ada. Dan perubahan inilah yang menjadi sinyal bagi otak kita untuk kembali waspada. Dan faktor yang keempat adalah faktor pertentangan atau kontras. Jadi stimulus itu akan menarik perhatian jika stimulus tersebut menonjol di tengah lingkungan. Misalnya, bayangkan teman-teman, kalau di tengah kerumunan orang yang semuanya itu berbaju putih, kemudian ada satu orang yang mengenakan baju merah menyala, maka orang yang berbaju merah tersebut akan menjadi pusat perhatian. Dan kontras itu sendiri bukan hanya soal warna, tapi juga bisa tentang pola, bentuk, atau bahkan perilaku. Nah, perbedaan yang tajam dengan latar belakang ini memaksa otak kita untuk bekerja ekstra memproses informasi tersebut. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwa intensitas, ukuran, perubahan, dan kontras adalah 4 faktor yang menentukan apakah sebuah informasi tersebut akan masuk atau tidak ke dalam pusat kesadaran kita. Dengan pemahaman mekanisme ini memungkinkan kita agar lebih bijak dalam menyaring informasi yang masuk setiap hari ke dalam otak kita. Sekian dari aku, jangan lupa tulis pendapat atau saran kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.